Tapi kalau teman-teman nggak menang, 5 juta deposit di awal itu akan balik 100% ke rekening. Oke, teman-teman nih yang mau mobil 30 jutaan, ada sedan lagi guys, 50 jutaan, kita langsung coba cek datanya. Oke guys, buat teman-teman yang nyari pick up nih, ada 40 jutaan di depan kita coba cek datanya. Ada mobil Renault nih di depan kita nih, cukup mewah sih kalau menurut gua. Kita langsung coba cek dulu datanya seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21, di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Smartbeat nih guys, dan kita akan coba cek nih unit-unit apa aja yang akan dilelang pada pekan ini di Balai Lelang Smartbeat. Buat teman-teman yang belum tahu tentang Balai Lelang Smartbeat, cek langsung di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkap dan alamatnya tentang Balai Lelang Smartbeat. Jangan lupa juga nih follow Instagram Douzo21 dan selalu subscribe channel ini biar mendapatkan update terbaru dari Douzo21. Oke guys, ada kendaraan apa aja yang dilelang di Balai Lelang Smartbeat? Ikutin terus video gue ini sampai selesai. Kita sekarang coba cek unit-unit mobil yang ada di Balai Lelang Smartbeat. Cara ikutnya mudah, teman-teman bisa langsung online atau juga langsung datang ke floor ya. Nanti akan lelangnya ada di aulanya. Ini untuk lelangnya teman-teman deposit sekitar 5 juta rupiah. Nah, saat deposit teman-teman akan mendapatkan satu lotnya. Saat teman-teman menang nih salah satu unitnya, membayarkan administrasi sekitar 2.250.000 kalau nggak salah ya. Jadi fixnya teman-teman langsung cek lagi di Balai Lelang Smartbeat. Tapi kalau teman-teman nggak menang, 5 juta deposit di awal itu akan balik 100% ke rekening teman-teman semua. Salah satu syarat lelang ya, jadi teman-teman bisa langsung cek lagi di Balai Lelang Smartbeat ini. Ya, kita langsung cek nih, ada mobil 30 juta. Mulai 30 juta di depan kita nih warna merah, kita langsung cek aja dulu. Oke guys, di depan kita ada Toyota Corolla atau Greco nih. Great Corolla nih tahun 92, warna merah dengan pajak mati di bulan 7 2021, which is itu bulan ini nih guys. BPKB-nya ready, gokil nih guys. Jadi nggak usah khawatir, bisa langsung dipakai. Dan di open cuma 30 juta rupiah. Langsung kita coba cek nih guys. Oke, teman-teman nih yang mau mobil 30 jutaan sedan, lumayan oke nih pada masanya ya, dengan mesin yang juga cukup bandel 1600 cc. Ini adalah Greco guys di depan kita. Kalau di bagian eksteriornya ini sudah pasti repaint dengan cat warna merah yang memang catnya nih ala kadarnya ya, maksudnya ini sudah kena jemur dan juga sudah agak sedikit kusam, jadi butuh dipoles lagi biar kalau teman-teman nggak mau nyiram. Kalau untuk di bagian headlamp ini yang bagian sebelah kanan sudah sangat menguning, jadi harus cari gantiannya, agak susah diservis. Kalau yang sebelah kiri depannya masih cukup oke. Lalu di bagian bumper dan sebagainya ada beberapa baretan kasar ya, tapi ini masih cukup worth it lah. Ada sedikit renggang di bagian bumper. Velg sudah pasti gantian, dengan kondisi di bagian sisinya ini masih terlihat cukup presisi. Lanjut di sisi bagian sebelah kanan dari depan masih oke nih guys, jadi masih cukup presisi, hanya ada beberapa baretan kasar. Nah, ini di bagian panel pintu depan sebelah kanan nih ada bekas coak ya, ini bisa di repair lagi. Kita coba langsung cek di belakangnya. Ini bagian belakang dari Great Corolla-nya. Untuk stop lamp ini agak-agak sedikit kusam, yang sebelah kanan, sebelah kiri sih masih oke. Dan untuk reflektor bagian tengahnya nih masih terbilang cukup ya. Belum ada sensor parkir. Sudah agak kusam nih di bagian cat, apalagi di bagasinya. Coba kita intip di interiornya sedikit. Nah, ini dia nih guys, di bagian interior door trim masih bawaannya, trim joknya masih bawaan. Di bagian konsol tengahnya ya ini nih old school banget ya guys. Ini adalah bagian cluster meternya, odometernya 245 ribuan. Ini agak sedikit kusam, jadi butuh di salon lagi. Ini adalah bagian jok belakang juga agak sedikit kusam ya guys. Kalau kita cek di plafon sih harus di salon sih di bagian interiornya. Tapi tahun 92 sudah ada electric mirrornya nih guys, dan juga sudah ada retract-nya. Oke, buat teman-teman nih yang tertarik mobil sedan 30 juta rupiah, ini adalah Toyota Great Corolla tahun 92 ini guys, manual transmission, BPKB-nya ready nih guys, odometernya di 245 ribuan, pajaknya mati di bulan 7 nih guys, satu bulan ini 2021 dengan platnya masih 2024. Eksteriornya ya menurut gue C arah ke D, wajar tahunnya. Interior butuh di salon lagi, ini C juga arah ke D, mesinnya C arah ke D. Nah, buat teman-teman yang tertarik mobil 30 juta nih Greco, di depan kita ada. Langsung aja cek di Balai Lelang Smartbeat.
Lanjut sebelahnya ada Xenia-nya nih guys, 50 juta rupiah tahun 2005. Nah, ini adalah Xenia LI 1000 cc guys. Kalau LI ya di sini manual transmission, pajak mati di Agustus 2020, BPKB 14 hari kerja, opernya 50 juta nih guys. Yuk kita langsung screening. Sudah dipasangkan fog lamp ya di unit ini. Lalu untuk di bagian headlampnya sudah menguning, banyak baretan kasar. Velgnya sudah gantian dengan velg Avanza seperti ini. Bawaannya L ini biasanya kaleng ya. Lalu kusam di bagian bodi ya, ada beberapa baretan-baretan pemakaian. Lalu untuk di bagian quarter nih masih cukup presisi. Nah, lanjut di bagian belakang ini stop lamp masih cukup lah ya, belum ada sensor parkir, tapi kusam banget nih guys. Jadi ini kayaknya udah lama kejemur dan lama terdiam seperti ini nih. Kondisinya banyak banget kotoran. Nah, ini di bagian sisi sebelah kiri sudah ada cat rusak dan juga sudah ada dempul yang retak seperti ini, jadi harus di repaint lagi. Sisanya sih ya kondisinya apa adanya ya. Ini bagian interiornya. Kalau untuk head unit masih single din seperti itu, kotor banget nih. Untuk di bagian dashboardnya, joknya sih sudah di retrim ya, tapi masih kondisinya oke, masih lengkap. Joknya ada 7 seater. Ini bagian cluster meternya nih guys, odometernya menunjukkan di 211 ribuan. Oke, yang teman-teman tertarik nih dengan Xenia-nya 50 jutaan, ini adalah Xenia LI 1000 cc 2005 manual transmission. Odometer tadi di 211 ribuan ya, pajaknya mati di bulan Agustus 2020 kemarin. Eksteriornya ya agak-agak kurang, interiornya masih terkategori cukup, mesinnya C sedikit arah ke D. Diopen di 50 juta rupiah nih. Buat teman-teman yang tertarik nih langsung cek di Balai Lelang Smartbit. Ini ada sedan lagi guys, 50 jutaan, kita langsung coba cek datanya. Oke, ini adalah sedan Honda City nih guys, tahun 2007, automatic transmission. Pajak mati bulan Januari 2017 nih, jadi salah satu PR ya, karena pajaknya ini kurang lebih sekitar 2 juta ke bawah ya kalau nggak salah ya. Lalu di sini eksterior C, interior C, mesin C di open di 53 juta rupiah. Kita coba cek dulu fisiknya seperti apa. Oke guys, ini adalah Honda City 2007 di depan kita, dan ini adalah tipe yang VTEC ya guys, bukan IDSI. Dengan kondisi headlamp oke, grill oke, cuman catnya ini guys kusam banget ya, karena ini mungkin sudah lama kejemur, jadi kayaknya harus disiram lagi. Agak sedikit kurang presisi bagian bempernya, sisanya sih masih cukup oke, kecuali bemper belakang dan quarternya juga kurang. Jadi di bagian spion ini sudah bekas nabrak atau pecah, ini udah bagian repair semua ya, mica chainnya nggak ada, terus di lampu dalamnya juga nggak ada, ini harus diganti. Velg juga sudah gantian dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 40 atau 30%. Di bagian sisi sebelah kiri dari depannya ini sudah repairan seperti ini ya, jadi catnya juga kayak sekedar pilok doang. Sisanya sih masih terkategori cukup presisi, hanya saja catnya aja yang agak ngusam banget nih guys. Coba kita cek di bagian belakang. Oke, ini adalah di bagian belakang dari Honda City VTEC. Stop lamp masih oke, cuman kondisinya kusam banget ya kalau menurut gua. Untuk mufflernya pun juga sudah mengarat seperti itu. Kacanya banyak water spotting dan ini butuh disalon kembali. Nah, ini agak-agak kusam. Selain itu juga butuh disiram lagi nih satu bodi. Oke, jadi seperti itulah fisiknya dari Honda City VTEC ya guys, tahun 2007 automatic transmission di depan kita ini. Pajaknya nih salah satu jadi PR mati di 2017. Eksteriornya sih menurut gue kurang ya, karena banyak kusamnya. Interiornya cukup, mesinnya terkategori C sedikit arah ke D. Di opennya di harga 53 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung aja cek unit ini di Balai Lelang Smartbit. Oke, ini kita langsung screening nih. Berderet ini nih, ada mobil apa aja. Ini ada Avanza, kita cek dulu coba datanya seperti apa nih. Oke, di depan kita nih ada Avanza G 2017, nota pajaknya nggak ada, BPKB 21 hari kerja, manual transmission. Dan ini pernah dan gue tanyakan, ini masih serba C kondisinya. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik nih, Avanza G, kalau gue bilang sih kondisinya di bagian eksterior ini ada beberapa baretan kasar di bagian depan, belakang, termasuk di bagian depan kita nih bumper dan juga fender. Ini kondisi manual transmission, opennya 100 juta rupiah nih guys. Avanza G yang sudah barong ya, 2017. Tapi untuk kondisi velg masih bawaan dan sebagainya nih. Buat teman-teman yang tertarik nih, buruan nih, masih ada. Lalu ada mobil van carry nih guys. Ini kita screening aja, Suzuki Futura 150 atau 1500 cc ya. Ini tahunnya nggak ada nih guys. Terus di sini nota pajaknya bulan 3 2021 kemarin, BPKB 14 hari kerja, 56 juta rupiah nih guys. Nah, ini kondisinya nih untuk van-nya, kalau teman-teman tertarik harga 50 jutaan. Kondisi headlampnya udah agak mengusam, catnya juga mengusam, velgnya kayak masih bawaan dengan kondisi ban kurang lebih 40%. Ya, ini butuh di repair body lagi guys.
Ini kalau dicek bagian interior sudah sangat kusam banget ya. Jadi ya apa adanya, kalau emang misalnya ini buat operasional, teman-teman tertarik. Joknya di bagian belakang masih hadap-hadapan. Ini 3 orang di bagian belakang. Ini adalah bagian cluster meternya. Odometernya menunjukkan di 338 ribuan. Ini buat teman-teman yang tertarik nih, ada fan di depan kita Carry Futura 1500 cc ya. Nah ini kalau menurut gua eksterior kurang, interior kurang, mesinnya terkategori D. Ini di open di 56 juta rupiah. Yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Smartbit nih guys. Ada Avanza lagi 66 juta, kita coba cek sedikit datanya. Oke, di depan kita ini ada Avanza 2006 ya, manual transmission. Nah ini Avanzanya masuk ke G. Ini pajak mati di bulan 8 2020, BPKB 14 hari kerja. Di opennya 66 juta rupiah. Kita sedikit screening dulu nih guys. Oke, ini bentuk kondisi fisiknya. Velg sudah gantian, bumper dan juga bodinya banyak kusam dan baret-baret. Headlamp sudah menguning. Ini kusam banget ya di bagian sisi bodinya. Terus juga sudah karetnya ada yang sudah ditambal-tambal seperti ini. Ini adalah di bagian interiornya. Ini di bagian cluster meternya. Sudah mau balik lagi tuh guys ke 199 ya kayaknya. Jadi ini sudah monitor double din seperti itu. Kalau kondisi grade-nya masih serbadi ya untuk diinspeksinya. Ini adalah kondisi di bagian belakangnya. Jadi bodinya nih sudah sangat mengusam dan ada beberapa baret-baret ya guys, termasuk di bagian sisi-sisinya ya. Jadi ini banyak yang harus di repair body dan juga disiram nih. Nah termasuk kayak gini-gini nih harus di repair juga nih guys. Oke guys, di depan kita nih ada Avanza G manual transmission 2006 nih, dengan kondisinya eksteriornya banyak kusam dan banyak yang harus di repair, termasuk disiram bodinya. Velg sudah gantian, interiornya kusam. Menurut gue mesinnya ke arah D. Di open di 66 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek di Balai Lelang Smartbit. Oke guys, buat teman-teman yang nyari pick up nih, ada 40 jutaan di depan kita coba cek datanya. Oke, di depan kita Suzuki Futura 1500 cc pick up 2013. Pajak mati di bulan 6 2020 kemarin, BPKB 14 hari kerja. Ini masih terkategori C, cuma nanti akan kita cek. Di open di 41 juta rupiah untuk pick upnya. Langsung cek sedikit fisiknya. Oke guys, Carry Futura pick up di depan kita. Eksteriornya sih kalau gue bilang agak-agak kurang ya, karena ini juga sudah ex operasional. Tapi headlamp masih oke. Ada baretan-baretan kasar dan beberapa penyok pemakaian nih, seperti di bagian tulangan depan. Lalu velgnya ini adalah velg kaleng dengan kondisi bannya variatif ya. Yang belakang tuh sudah harus ganti karena sudah botak banget nih guys. Ini adalah kondisi di bagian mesinnya. Mesinnya nih katanya terkategori agak kurang ya. Jadi teman-teman bisa cek lagi nanti kembali. Ada ban serepnya, cuman ban serepnya juga sudah nggak ada alurnya. Ini adalah cluster meternya dengan odometernya udah di sekitar 215 ribuan nih guys. Kondisi di bagian interiornya nih terkategori agak kurang karena kusam ya. Cuman masih cukup lah kalau untuk operasional. Ini adalah kondisi dari baknya. Unitnya lewat belakang sini, akinya juga sudah soak ya ternyata. Untuk di bagian baknya ya ini kondisinya sudah mengarat dan ini kayaknya harus di plingkout kembali nih guys. Kondisi di bagian belakang stop lamp juga sudah banyak yang pecah mika-mikanya. Lalu untuk di bagian kondisi sisi sebelah kiri dari belakang ini juga ada beberapa penyok-penyok dan ada beberapa karat nih. Nah kayak gini lah kondisinya mobil 40 jutaan. Oke, jadi buat teman-teman yang tertarik dengan mobil pickup, di depan kita nih ada mobil pickup Carry Futura 1500 cc tahun 2013 manual transmission. Kondisinya kalau gue bilang sih serba kurang ya. Nah ini di open di harga 40 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Smartbit nih, ada mobil pickup juga guys. Oke, di depan kita nih juga ada mobil kecil nih ya, Daihatsu Ayla tipe M nih, manual transmission 2016 nih guys di depan kita. Nah ini kondisinya masih serba C katanya, dengan pajak mati di bulan 3 2020 kemarin. Nah ini di open di harga 65 juta rupiah. Kalau kita lihat dari segi fisiknya ya, ini sudah kayaknya bekas operasional. Untuk di bagian cat sudah agak sedikit mengusam walaupun butuh dicuci kembali. Bagian bumper sebelah kirinya ini sudah ada banyak baretan kasar dan agak kurang presisi. Velgnya sudah pasti kaleng ya, ini tipe M dengan kondisi cangkang spionnya diganti, ada seinnya dan juga ornamen chrome. Lalu di bagian sisi sebelah kirinya masih terbilang cukup presisi. Di bagian sebelah kanan dari unit ini masih terbilang juga banyak baretan kasar di bagian bumper ya, agak kurang presisi. Untuk di bagian bumper dan fender di depan sebelah kanan ada beberapa baretan-baretan dan juga baretan kasar di panel pintu belakangnya, jadi harus di repair lagi. Kita coba cek di bagian belakang. Nah untuk di bagian belakang nih stop lamp masih oke, belum ada sensor parkirnya, polos ya. Kalau untuk tipe M nggak ada wipernya, tapi ada spoilernya nih sudah terpasangkan. Ini masih terkategori cukup lah untuk di belakangnya.
Oke, jadi buat teman-teman nih yang tertarik dengan Ayla tipe M nih, ada di Balai Lelang Smartbeat. Ini 2016 manual transmission dengan kondisinya eksterior kalau menurut gua C, interiornya C, mesinnya terkategori C, di open di harga 65 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung cek di Balai Lelang Smartbeat. Oke guys, ada mobil Renault nih di depan kita nih, cukup mewah sih kalau menurut gua. Kita langsung coba cek dulu datanya seperti apa. Oke guys, di depan kita nih ada Renault SUV tahun 2019 automatic transmission dengan pajaknya mati di Januari kemarin 2021. Eksteriornya B, interior B, mesin B. Nanti kita coba cek. Ini di open di 250 juta rupiah. Oke guys, di depan kita nih ada Renault Koleos nih guys, tahun 2019 automatic transmission. Ini lumayan nih kondisinya, kayaknya masih cukup istimewa. Di bagian headlampnya sudah ada Pro-G dan multi reflektor ya. Fog lamp masih oke. Grillnya nih terbilang cukup unik ya kalau menurut gua, ada beberapa lekukan-lekukan sama kayak all new Rush. Untuk di bagian velg masih bawaannya dengan kondisi ban masih kurang lebih 70%. Di bagian sisinya ini masih cukup sangat presisi. Original catnya masih terlihat di sini, tapi ini butuh dicuci dan dipoles lagi. Nah, untuk fitur selanjutnya, Koleos ini di atasnya juga sudah ada sunroof ya, dan ini cukup oke banget. Dan SUV ini juga terbilang cukup modern sih kalau menurut gua. Lanjut kita cek di bagian sisi sebelah kirinya. Ini ada sedikit beberapa water spotting dan agak sedikit penyok ya di bagian sebelah kiri depannya, dan sisanya sih masih terbilang cukup presisi, hanya butuh dipoles lagi nih mobilnya nih. Lanjut di bagian belakang Koleos seperti ini nih guys, stop lamp masih oke, sudah defogger pastinya untuk di kaca belakangnya, wiper dan juga spoilernya masih ada, dan ini ada sensor parkir di bagian lipsnya ya. Ini ada 4 sensor parkir di bagian tengahnya, kiri kanannya nih ada corner parkirnya nih. Oke, sedikit kita intip di bagian interiornya nih. Head unit sudah double din monitor bawaan pabrikannya. Konsol tengah termasuk kompartemennya sudah ada list dari wood panel. Dashboard masih oke. Joknya nih trim bawaan pabrik dan ini premium leather ya. Sisanya nih masih terkategori cukup baik nih di bagian interior. Oke, buat teman-teman nih yang tertarik mobil SUV, ada Renault Koleos tahun 2019 automatic transmission. Pajaknya nih mati di bulan Januari 2020 kemarin. Eksteriornya menurut gua B, interior B, mesinnya terkategori B. Jadi masih terkategori istimewa untuk di lelangan. Ini di open di harga 250 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di Balai Lelang Smartbeat. Oke teman-teman, sekian aja nih informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Smartbeat pada siang hari ini untuk event lelang berikutnya. Jadi teman-teman langsung cek aja di deskripsi update-nya ya untuk Balai Lelang Smartbeat. Cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkapnya. Jangan lupa juga follow Instagram Dozo21 dan subscribe selalu channel ini biar selalu mendapatkan update terbaru dari setiap balai lelang yang kita review. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya nih. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.